Pak. Nah, kenapa kok orang bisa memperkirakan bahwa ini adalah orbital atomnya? Karena orbital atom itu berdasarkan atau mengikuti perumusan yang diusulkan oleh Schrödinger tadi. Menunjukkan jadi orbital atom itu menunjukkan fungsi gelombang atau persamaan gelombang suatu elektron dalam suatu atom. Kimiawan menggunakan orbital atom hidrogen untuk mengembangkan model eh, karena dianggap yang paling sederhana karena hanya ada satu elektron, interaksinya hanya satu elektron di luar dan uh, inti atom saja. Kalau misalkan kita membuat model itu complicated, misalkan jumlah elektronnya 3 gitu ya, maka antar elektron ini bisa jadi ada interaksi, ada tolak menolak. Kan ini bergerak terus tuh elektron ya, bergerak terus 3 dimensi gitu ya. Nah, suatu ketika kalau ini saling berdekatan, maka bentuk bolanya itu tidak benar-benar bola simetris, tapi bisa jadi agak lonjong kayak bolanya apa itu rugby misalkan kayak gitu. Nah, eh, ini saya teruskan. Nah, orbital atom ini ada beberapa istilah tambahan yang menyertainya dan masing-masing punya makna tersendiri. Yang pertama adalah hidrogen. Energi The energy of the bond electron is determined by N, yaitu principal quantum number atau bilangan kuantum utama. Kemudian L yang menunjukkan magnitudo dari momentum orbital sudut. ML yang menunjukkan orientasi dari momentum sudut tadi. Gampangannya gimana Pak? Gampangannya dulu ingat nggak SMA ada bilangan kuantum ya? N, L, M, S. Nah itu ya. Nah, NLM itu menunjukkan level energi elektron dalam suatu atom, di mana N adalah bilangan kuantum utama, L menunjukkan magnitudo dari momentum orbital sudut, dan M menunjukkan orientasinya. Kemudian ada istilah sel, subsel, sama orbital. Cells itu kulit, subcells itu subkulit, orbital adalah orbital. Bentar. Astagfirullahaladzim, klik lagi. Mana tadi? All orbitals with a given value of n belong to the same cell. Semua orbital yang memiliki nilai n tertentu yang tetap berada dalam satu kulit yang sama. Jadi kalau n-nya 3, maka semuanya di kulit 3. All orbital of a given cell with the same value of L belong to the same subcell. And individual orbital are distinguished by the value of M. Tadi kan kita istilah NLM, masing-masing definisinya apa. Nah, N itu menunjukkan kulitnya, kalau L menunjukkan subkulitnya, sementara individual orbital itu dibedakan dari value of M, nilai dari M-nya. Kalau adik-adik masih ingat, M itu nilainya adalah plus minus L. Jadi kalau ada L sama dengan 2, maka nilai M itu mulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kurang lebih itu ceritanya. Silakan dibaca ini. Ini sengaja saya kasih bahasa Inggris biar ada belajar juga ya. Istilah asli. Saya khawatir ada beberapa buku kimia yang mentranslate ke bahasa Indonesia sehingga maknanya berbeda. Ini adalah istilah asli yang digunakan dalam menjelaskan konsep kulit, subkulit, dan orbital. Ini contoh value of L. Ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F, subkulit G. Masing-masing subkulit ini punya nilai L tersendiri. Kalau dia elektron terakhirnya adalah
D, maka value L-nya, nilai L-nya adalah 2. Berapa nilai M-nya, Pak? Berarti plus minus 2. Ya, ini contohnya. Nah, sambil mengingat-ingat, kenapa kok subkulit itu ditulis dengan S, P, D, F, G, Pak? Apakah setelah G nanti jadi H atau jadi Z? Kenapa nggak A, B, C, D saja, Pak? Ada yang punya informasi itu? Mungkin gurunya waktu di SMA pernah menjelaskan kenapa kok subkulit itu disingkat dengan S, P, D, F, G. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kemarin yang akhir saya apa ya? Lupa saya. Hari Selasa. Siapa ya? Ada yang ingat? Si. Kita bukan. Iya, Pak. Terakhir saya tanya kita ya. Oke. Ini untuk PR ya. Hari Selasa akan saya tanya, tolong cari informasi atau cerita kenapa kok subkulit itu dinotasikan dengan S, P, D, F. Kenapa nggak A, B, C, D saja atau X, Y, Z atau A1, A2, A3 atau K1, K2, K3 ya. Coba dicari. Oke, ini contoh dari klasifikasi dari suatu orbital di kulitnya. Angka 1, 2, 3, 4 di gambar kiri itu adalah kulitnya. S itu adalah subkulitnya yang warna biru ke bawah ini. P ini juga subkulitnya yang warna kuning. D ini subkulitnya. F ini adalah subkulitnya. Kemudian orbital itu menunjukkan kotak-kotak putih ini. Jadi kalau misalkan saya punya 2, N-nya adalah 2, terus di orbital P, eh, P itu berarti L-nya 1 ya, maka ada beberapa kemungkinan letak orbital di orbital P, ada 3. Kalau S itu 1, kalau P itu 3, kalau D itu 5, kira-kira kalau F berapa ya? Izin menjawab Bapak, kalau F itu 7. 7. Ya. Jadi ini bisa berterus ini 7 kalau misalkan nanti teknologi berkembang banyak unsur-unsur buatan baru yang bisa disintesis manusia bisa jadi setelah F jadi G. Oke. Kemudian selain bilangan kuantum NLM ada juga istilah bilangan kuantum spin. Nah, ini menunjukkan spin angular momentum of an electron. Istilahnya S. Di beberapa buku ditulis MS. Jadi kalau ada buku yang bukan sama mungkin bilangan kuantum itu NLMS ya. Di beberapa buku perguruan tinggi M itu nggak benar-benar M, tapi dikasih M, L-nya kecil. Yang elektron spin itu dikasih M, S-nya kecil. Jadi itu perbedaannya. Nah, sebagian besar buku-buku di Indonesia mengadopsinya itu L-nya besar, M-nya ya nggak ditaruh di bawah, jadi NLMS masing-masing kayak gitu. Harusnya ML dan MS. Four quantum numbers are needed to define the state of an electron in a hydrogen atom. Jadi keempat bilangan kuantum tadi NLMS digunakan untuk mendefinisikan lokasi, letak, posisi dari elektron di suatu atom. Jadi kalau misalkan ada subkulit 3, dia di D5. Elektron valensinya di D5. Maka di bagian D ini, kalian bisa lihat kursor saya enggak? Bisa ya? Di bagian D ini kan diisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Maka di posisi terakhir inilah kita bisa menentukan posisi suatu elektron lewat kode NLMS tadi. N-nya 3, L-nya 2 karena itu D, terus M-nya adalah plus 2, S-nya
plus 1 karena dia